Ada bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Rondo. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Jaka Tarub dan Mbok Rondo bertani padi di sawah. Pada suatu malam, di tengah tidurnya yang lelap, Jaka Tarub bermimpi mendapat istri seorang bidadari nan cantik jelita dari kayangan. Begitu terbangun dari tidur, mimpiku indah sekali, sampai terbayang di ingatanku. Sebaiknya aku keluar saja melihat bintang-bintang. sesaat Jaka Tarub sedang melamun, tiba-tiba mendengar ayam jantan berkokok menandakan sudah pagi. Ibu Jaka Tarub pun terbangun dari tidurnya. Mana Jaka Tarub? Kok pagi-pagi sudah tidak ada di kamarnya? Siang hari ketika Mbok Rondo sedang berada di sawah, tiba-tiba datang Pak Ranu, pemilik sawah setelah menghampirinya. Mbok, mengapa anakmu sampai saat ini belum menikah juga? Entahlah, kenapa kamu menanyakan hal itu, Pak Ranu? Tidak apa-apa, Mbok. Aku bermaksud menjodohkan anakmu dengan anakku Laraswati. Hah? Apa? Mendengar niat Pak Ranu yang baru saja diutarakan, ia sangat senang. Laraswati adalah seorang gadis berparas cantik yang tutur katanya lemah lembut. Ia yakin kalau Jaka Tarub mau menjadikan Laraswati sebagai istrinya. Walaupun demikian, Mbok Rondo tidak ingin mendahului anaknya untuk mengambil keputusan. Biar bagaimanapun, ia menyadari kalau Jaka Tarub sudah dewasa dan mempunyai keinginan sendiri. Aku setuju, Pak Ranu. Sebaiknya kita tanyakan kepada anak kita masing-masing. Hari berganti hari, Mbok Rondo belum juga menemukan waktu yang tepat untuk membicarakan rencana perjodohan Jaka Tarub dan Laraswati. Ia takut Jaka Tarub tersinggung. Mungkin juga Jaka Tarub telah memiliki calon istri yang belum dikenalkan padanya. Lama-kelamaan, Mbok Rondo lupa akan niatnya semula. Bu, aku pamit pergi berburu dulu ya. Ya, hati-hati nak. Ya, Bu. Tak lama kemudian di tengah hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor menjangan. Hatinya senang, namun sayang, begitu Jaka Tarub sedang berjalan pulang membawa hasil buruannya, tiba-tiba datang seekor harimau menyerangnya dan membawa menjangan itu pergi. Jaka Tarub terduduk lemas. Sial. Kenapa hari sosial ini? Padahal hewan buruan sudah di tangan malah dimangsa hewan lain. Ya sudahlah, aku tidak mau berpikir tidak. Sebaiknya aku melanjutkan perjalananku saja. Nasib sial belum mau meninggalkan Jaka Tarub. Setelah berjalan dan menunggu beberapa lama, Capek sekali aku. Tidak ada seekor hewan pun yang lewat di depanku. Sedangkan matahari makin meninggi. Sudahlah, aku pulang saja. Semoga ibu mengerti keadaanku. ketika Jaka Tarub mulai memasuki desanya, Ada apa itu? Kenapa orang-orang jalannya sangat tergesa-gesa dan mereka memandangku dengan pandangan begitu aneh? Sudahlah, tidak usah aku pikirkan, aku mau pulang saja. Jaka Tarub tertegun memandang rumahnya yang sudah nampak dari kejauhan. Ada apa itu? Kenapa banyak orang berkerumun di rumahku? Tarub mulai tidak enak hati. Ia segera berlari menuju rumahnya. Orang-orang terkejut dan menoleh ke arahnya. Ada apa ini? Sabar ya, Nak. Saat kemudian, mata Jaka Tarub langsung tertuju pada sesosok tubuh yang terbujur kaku di atas dipan di ruang tengah. Beberapa detik kemudian, Jaka Tarub menyadari kalau ibunya telah meninggal. Jaka Tarub tak sanggup menahan air mata. Inilah bukti atas firasat buruk yang dirasakan sejak pagi, pikirnya. Ibu. Jaka Tarub tak sanggup berbuat apa-apa. Ia hanya termenung memandang wajah ibunya. Cerita Pak Ranu bahwa istrinya yang menemukan Mbok Rondo telah meninggal dunia dalam tidurnya tadi pagi tak dihiraukannya. Ia merenungi nasibnya yang kini sebatang kara. Jaka Tarub juga menyesal belum memenuhi keinginan ibunya melihat ia berumah tangga dan meminang cucu. Tapi semua tinggal kenangan. Kini ibunya telah beristirahat dengan tenang. Sepeninggal ibunya, Jaka Tarub mengisi hari-harinya dengan berburu. Hanya dengan berburu, Jaka Tarub bisa melupakan kesedihannya. Di suatu pagi hari, Jaka Tarub telah bersiap-siap untuk berangkat berburu. Dengan santai ia berjalan menuju hutan Wanawasa karena hari masih pagi.
Ketika sampai di hutan pun, Joko Tarub hanya menunggu hewan berburuan lewat di depannya. Tak terasa hari sudah siang. Oh, dari tadi pagi aku menunggu hewan buruan, tapi tidak ada satupun yang lewat. Aku haus sekali. Aku akan coba mencari air. Tak lama kemudian, Wow, Danau Toyawan ini sudah kelihatan dari sini. Sepertinya ada garis gratis yang sedang bermain di sana. dengan mengendap-endap, Joko Tarub melangkahkan kakinya lagi menuju Danau Toyawening. Suara tawa gadis-gadis itu makin jelas terdengar. Joko Tarub mengintip dari balik pohon besar ke arah danau. Wah, ternyata ada garis gratis sekali. Apa ini ada hubungan itu? Apa ini ada hubungan dengan itu di malam ya? Hati-hati, Joko Tarub berjalan menghampiri tumpukan baju itu. Ia berjalan sangat perlahan. Jika para bidadari itu menyadari kehadirannya, tentu semua rencananya akan buyar. Joko Tarub memilih baju berwarna merah. Setelah berhasil, Joko Tarub berburu-buru menyelinap ke balik semak-semak. Tiba-tiba seorang bidadari itu berkata, Hari sudah sore, mari kita balik ke kayangan. Mari kita balik sekarang sebelum matahari terbenam. para bidadari itu keluar dari danau dan mengenakan pakaian mereka masing-masing. Aduh, bajunya di mana? Kok tidak ada? Siapa yang mengambil? Kamu menaruh bajumu, Nawangwulan? Di sini sama dengan baju kalian. Gimana kalau tidak ada di sini? Apakah aku bisa kembali ke kayangan? Nawangwulan tidak menemukan bajunya. Ia segera masuk ke dalam danau Toyawening. Teman-temannya yang lain membantu mencari baju Nawangwulan. Usaha mereka sia-sia karena baju Nawangwulan sudah dibawa pulang oleh Joko Tarub ke rumahnya. Orang bidadari berkata, Maafkan kami, Nawangwulan, hari sudah sore, kita harus kembali ke kayangan. Iya. Nawangwulan tidak dapat berbuat apa-apa. Ia hanya bisa mengangguk dan melambaikan tangan kepada keenam temannya yang terbang perlahan meninggalkan danau Toyawening. Apakah ini memang nasibku untuk menjadi penghuni bumi di sini? Terus aku harus gimana? Coba, masa aku harus berendam di danau ini selamanya? Nawangwulan pun merasa putus asa dan tiba-tiba terucap, Siapa yang memberikan kepastian jika dia perempuan akan menjadikan saudara, jika dia laki-laki akan menjadikan suamiku? Joko Tarub yang sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Nawangwulan dari balik pohon tersenyum senang. Akhirnya impiku akan menjadi kenyataan. Joko Tarub pun keluar dari persembunyiannya dan berjalan ke arah danau. Ia membawa baju mendiam ibunya yang diambil ketika pulang tadi. Joko Tarub segera meletakkan baju yang dibawanya di atas sebuah danau besar seraya berkata, Halo Nawangwulan, aku Joko Tarub. Aku membawa pakan bekal judusan. Alhamdulillah dan takwa segera kamu harus jam sore. Tarub meninggalkan Nawangwulan dan menunggu di balik pohon besar tempatnya bersembunyi. Tak lama kemudian Nawangwulan datang menemuinya. Hei Joko Tarub, aku Nawangwulan. Aku bidadari dari kayangan. Aku tidak bisa kembali ke kayangan karena bajuku hilang. Dan tadi aku sudah bersumpah jika ada laki-laki yang memberikan baju untukku, dia akan dijadikan suamiku. Terima kasih Joko Tarub. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tak terasa rumah tangga Joko Tarub dan Nawangwulan telah dikaruniai seorang putri yang bernama Nawangsih. Tak seorang pun penduduk desa yang mencurigai siapa sebenarnya Nawangwulan. Joko Tarub mengakui istrinya itu sebagai gadis yang berasal dari sebuah desa yang jauh dari kampungnya. Sejak menikah dengan Nawangwulan, Joko Tarub merasa sangat bahagia, namun ada suatu hal yang mengganggu pikirannya selama ini. Pada suatu pagi, Nawangwulan hendak mencuci ke sungai. Walau dimasak setiap hari, mengapa padi di lumbung kelihatannya tidak berkurang ya? Justru lama-lama tumpukan padi itu semakin meninggi. Kang Mas, jaga Nawangsih ya, aku mau mencuci dulu. Kukusan nasinya sedang dimasak, jangan dibuka. Iya.
Ketika sedang asik bermain dengan Nawangsi yang saat itu berumur 1 tahun, Joko Tarub teringat akan nasi yang sedang dimasak istrinya. Oh iya, tadi kan masak nasinya sudah lama ya. Tunggu sebentar ya nak, bapak ambilkan dulu nasinya. Tak sadar, Joko Tarub membuka kukusan nasi itu. Ia lupa akan pesan Nawang Wulan. Sesaat Joko Tarub masih dalam kebingungan, tiba-tiba Nawang Wulan telah sampai di rumah menatap marah kepada suaminya di depan dapur. Hah? Apa ini? Kenapa Nawang cuma masak setangkai padi? Apa maksudnya? Aku tidak mengerti. Kang Mas, mengapa kau melanggar pesanku? Bilanglah sudah kesaktianku untuk merubah setangkai padi menjadi sebuah nasi. Maafkan aku Nawulan karena telah melanggar perintahmu. Ya sudahlah, sudah terlambat. Mulai hari ini aku harus menunggu padi untuk dimasak. Sejak kejadian itu mulailah terlihat persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa pagi itu Nawang Wulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawang Wulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawang Wulan terus menarik benda itu. Hah? Ini kan selendangku, mengapa bisa di sini? Jadi selama ini suamiku telah menyembunyikan selendangku. Sore hari ketika Joko Tarub kembali ke rumahnya, ia tidak mendapati Nawang Wulan dan anaknya Nawangsi. Wulan, gimana kamu? Tiba-tiba Joko Tarub yang sedang berdiri di halaman rumah melihat sesuatu melayang menuju ke arahnya. Dia mengamati sesaat. Joko Tarub terpana. Beberapa saat kemudian ia mengenali ternyata Wulan, ternyata kamu ada di sini. Joko Tarub, mengapa kau tega melakukan ini semua? Maafkan aku Nawulan, aku menyesal karena telah membuat kesalahan. hanya itu kata-kata yang sanggup diucapkan Joko Tarub. Nawang Wulan dapat merasakan betapa Jaka Tarub tidak berdaya di hadapannya. Kau harus menanggung atas perbuatanmu ini, Jaka Tarub. Aku adalah seorang bidadari dan aku harus kembali ke kayangan. Itu masih tertidur lelap. Ia tidak sadar bahwa sebentar lagi ibunya akan meninggalkan dirinya. Tarub hanya bisa menahan kesedihannya dengan sangat. Ia ingin terlihat tegar. Setelah Jaka Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan, sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Joko Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan sambil mendekap Nawangsi. Sungguh kesalahannya tidak termanfaatkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsi dengan baik seperti pesan Nawang Wulan.